الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله ربي زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أحبائي الكرام عباد الله rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala yang telah berikan nikmat sehat wal afiat panjang umur dalam taat dan ibadat sehingga kita pada malam hari ini bisa meramaikan mensyiarkan majlis rutin kita yang dirutinkan setiap malam Kamis di Majlis Taklim Darul Futuh. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa jazakumullah ahsanal jaza. Segala ucapan terima kasih dan selamat datang kepada jamaah semuanya. Wabil khusus hadir Ustadz Nasrullah di tengah-tengah kita. Beliau Al-Qari, seorang qari yang selalu meramaikan menyemarakan saling bantu dalam dakwah Islamiyah untuk di Majlis Taklim Darul Futuh. Pada jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini malam Kamis gilirannya kajian kitab yaitu Lubabul Hadis. Sekaligus saya bawakan daripada syarah Lubabul Hadis yaitu Tanqihul Qaulil Hasis yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Sedangkan kitab Lubabul Hadis yang kita isi ini adalah susunan dan karangan daripada yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Para jamaah rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti salah satu penyusun dari kitab tafsir Jalalain. Ya. Beliau juga menyusun kitab-kitab hadis yaitu Lubabul Hadis. Disebut Lubabul Hadis adalah artinya intisari hadis. Beliau menyusun matan. Matan adalah hanya pasti lebih pendek ketimbang syarah. Setelah matan kemudian ada syarah. Setelah syarah belum jelas lagi ada hasiyah. Ya, ada hasiyah. Belum jelas lagi ada takrirat, ya. Jadi yang paling tinggi adalah matan. Orangnya ahli, orangnya hebat, jelasin sedikit aja udah ngena. Itulah para ulama-ulama kita. Kemudian dijelasin lagi dengan para ulama kita dengan syarah. Di antaranya yaitu dari syarah kitab Lubabul Hadis yaitu kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis yang disusun Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kajian awal daripada kitab tersebut, mari kita bacakan Fatihah wabil khusus kepada yaitu untuk penyusun kitab ini yaitu Imam Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari dua penyusun kitab ini dan orang-orang yang membaca daripada kitab ini dan mensyarahkan serta menyampaikan daripada guru-guru kita. Ala husni hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Para jamaah rahimakumullah, dalam kitab Lubabul Hadis ini isinya ada 40 hadis dari Nabi SAW. Apa sih itu hadis? Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan atau diamnya Rasul yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebuah hadis. Jadi apa yang datang dari Rasul, baik itu perkataannya diturutin. Kalau perkataan itu berupa perintah, kalau larangan harus kita tinggalkan. Begitu juga perbuatannya kita ikutin. Rasulullah tidak berbuat kayak gitu, kita tinggalin. Dan apa yang didiemin sama Rasulullah terhadap para sahabatnya pun kita ikutin. Ini adalah hadis. Dari tingkatan hadis itu banyak banget, dari mulai sahih, kemudian sahih hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kemudian sampai yang kita kenal hadis dhaif. Dan sekarang ini banyak yang mengatakan, ngapain itu ngaji Lubabul Hadis, banyak hadis dhaifnya tadi. Dhaif juga kita agak kenal ya. Katanya hadis dhaif adalah hadis yang lemah dari segi riwayatnya, ya. Dari segi periwayatnya, orang yang menyampaikan dari hadis tersebut sok lemah. Imam Jalaluddin As-Suyuti aja pakai gitu. Terus kemudian kita mau meninggalkan hadis yang dhaif tersebut, ya. Padahal dalam syarah tersebut Imam Nawawi sampaikan, di antaranya beliau menyampaikan wa hadza kitabun in kana fihi hadisun dhaif. Beliau sampaikan di bait terakhir dalam mukadimah beliau, ini kitab Lubabul Hadis, seandainya ada hadis yang dhaif, beliau sampaikan la yambagi ayyuh tamala, jangan seharusnya kita abaikan. Sekarang kan banyak banget, apa itu hadisnya? Hadis dhaif, udah kita pakai katanya gitu ya. Padahal hadis dhaif tetap dipakai. Iya. Kita mengikutin orang tua kita, ngikutin guru kita, guru-guru kita, bahwa hadis dhaif itu tetap masih dipakai, jangan ditinggalin. Iya. Banyak banget sekarang yang mereka belajar hadis, belajar tafsir, belajar Quran puluhan tahun, mondok sampai 10 tahun, sampai 12 tahun dia pakai. Lah ini yang belajarnya di medsos, ya, dengan gampangnya bilang hadis dhaif, kita mah kagak pakai hadis dhaif dah, kita belajarnya ini hadis Bukhari. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dia kitab Sahih Bukhari aja nggak punya, iya. Bacanya belum pernah, megangnya belum pernah, kitab Sahih Bukhari gimana katanya. Nukil-nukil doang di medsos banyak banget. Yang akhirnya dia nggak mau pakai hadis dhaif. Kata Imam Nawawi itu, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau bilang seandainya ini kitab ada hadis dhaifnya, la yambagi ayyuh mala, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan gitu. Jadi hadis ini masih dipakai. Karena apa kata beliau? Li'annal hadisat dhaif, sesungguhnya hadis dhaif itu yu'malu bihi min fadailil a'mal. Hadis dhaif bisa dipakai buat fadilah amal, ya. Keutamaan amal supaya makin semangat amal kita, boleh, kecuali hujah, sebagai hujah halal haramnya itu pun perlu ditelisik lagi, perlu dikaji lagi, perlu diselidikin lagi, ada kajiannya tentang
ilmu mustalahul hadis ada tuh. Ini kita enggak langsung, hadisnya doib, lemah. Kalau enggak hadis Bukhari, enggak hadis Muslim, enggak dipakai katanya. Dan banyak hadis doib itu masih dipakai dengan untuk fadil amal. Siapa lagi yang mengatakan itu? Imam Ibnu Hajar juga sama. Imam Ibnu Hajar seorang ahli hadis, pakai hadis doib. Ya, masih pakai juga dalam kitabnya di situ Tanbihul Akhyar, Tanbihul Akhyar disampaikan juga. Jadi disampaikan sebagai fadilah kita untuk fadilah amal. Ya. Dengan kesepakatan para ulama banyak. Dalam muhadzab juga pakai hadis dhaif. Jadi jangan takut. Jangan orang bilang ini bid'ah, hadisnya dhaif. Ya, dan orang-orang yang menanyakan dalil ya. Mana hadisnya? Disebutin hadisnya, itu dhaif. Dhaif itu enggak dipakai. Gitu. Istilahnya KTB. Ya. Kenapa takut bid'ah? Biarin bid'ah ge. Kita mah pakai bid'ah hasanah tentunya. Pada jamaah rahimakumullah. Jadi hadis dhaif masih dipakai dengan syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Satu, fadilah amal, ya. Lil fadailil amal, buat fadilah amal, keutamaan amal supaya kita semangat. Misalnya hadis yang bikin kita semangat. Man ahya lailatal idin, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Betul dalam hadis itu. Faqad ahyal qalbi, man ahya lailatal id, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Nah gitu, au kama qala Nabi. Itu kata Nabi apa? Siapa orang yang menghidupkan malam hari raya, dia enggak bakalan mati hatinya. Berarti terang hatinya, gampang hatinya, nerima sehat. Di mana orang hati-hatinya pada mati, pada beku semua. Ya. Itu hadis dhaif tuh, itu hadis dhaif. Cuman syarat yang kedua buat fadilah amal, iya semangat. Bikin kita semangat daripada keluyuran. Malam hari raya, lebaran, takbiran kagak dia. Misalnya dia hidupkan dengan doa, dengan munajat, dengan sholat, dengan takbir. Itu semuanya. Yang kedua harus apa? Dia punya namanya qaidatul umum. Masuk daripada qaidatul umum atau al-aslu am, ya, hukum asalnya, kaidah umumnya bahwa menghidupkan malam Idul Fitri misalnya dengan takbir banyak, ya. Dalam Al-Qur'an apa? Litukabbirullah ala ma hadakum. Suruh bertakbir. Misalnya dengan sholat perintah Allah. Udah jelas sunnahnya, iya, apalagi yang wajibnya. Malam itu banyakin sholat, doa, perintah Allah. Iya. Suruh ngedoa kita, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau diminta pasti ngejawab daripada permintaan kita. Berarti kan syarat yang kedua itu aslun amnya ada. Menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dengan ibadah, dengan sholat, itu ada, boleh. Karena kaidah aslul amnya ada, yaitu sholat. Kecuali ada hadis dhaif misalnya, anggaplah hukum ini hadis dhaif. Contohnya, siapa orang yang sholat 1 rakaat tapi bukan witir di malam Idul Fitri, maka pahalanya sebesar lautan misalnya. Itu enggak aslun am.
Karena apa? Nggak ada sholat 1 rakaat selain witir. Kecuali barang siapa yang dia sholat witir walaupun 1 rakaat misalkan, ada tuh hadis itu, pahalanya besar, luas, atau seberat bumi kayak gitu. Itu berarti kan aslun amnya kagak ada gitu. Qaidah umumnya kagak ada. Loh ini yang tadi hadis itu ya boleh. Misalnya yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban, ya kan banyak loh. Dia bilang katanya hadis dhaif itu kagak boleh. Kita lihat lagi, malam nisfu Sa'ban ngapain? Baca Quran. Baca Quran dalam Al-Qur'annya ada. Iya, dalam hadisnya banyak, kumpul orang riung, banyak fadilahnya. Berarti hukum asalnya ada itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi dhaif itu dilihat lagi syaratnya. Syarat yang pertama yaitu boleh digunakan dengan fadilah amal, keutamaan perbuatan amal perbuatan. Yang kedua harus punya kaidah umumnya. Kemudian yang ketiga, alla yastadda du'fuhu. Jadi ya dhaifnya enggak terlalu banget gitu. Misalnya dalam riwayat lain lagi dhaifnya sangat nih, dhaif jiddan gitu. Kagak boleh itu. Di sono hadis dhaif, di sini hadis dhaif. Terus maka menyatakan bahwa ini dhaif banget gitu. Maka itu jangan dah, kalau kata di sana dhaif, tapi dia punya ada dalil yang kedua dan ketiganya, yaitu untuk fadilah amal dan ada kaidah umumnya, maka boleh. Yang terpenting yang keempat apa? Allah ya'taqida anir rasul. Ketika kita menemukan hadis dhaif, jangan kita yakinin, ada itikad dalam hati kita bahwa ini dari Rasul gitu. Khawatir itu emang hadisnya dhaif, lemah, bahkan maudhu gitu. Tapi untuk fadilah amal ya boleh, karena tadi udah masuk syarat yang 3 tadi. Keutamaan amal, punya hukum mendasarnya, kemudian tadi dhaifnya enggak bangetan gitu. Dan yang keempat itu jangan kita meyakini bahwa itu dari Rasul. Seandainya itu bukan dari Rasul, itu bagus juga, karena dengan dalil-dalil yang lain sama. Tadi qaidatul umumnya, aslul amnya kena gitu. Seandainya itu dari Rasul, wah udah pasti 2 kali jadinya. Itu jangan yakin banget, biarin hadis dhaif tetap kita pakai gitu dengan dalil 4 tersebut. Jadi jangan takut kalau kita melaksanakan amaliyah yang rutin di tengah-tengah kita, ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ini hadis dhaif, lemah, sanadnya lemah, perawinya lemah. Akhirnya bukan berarti bid'ah juga, enggak. Selama itu mencakup dari 4 dasar tersebut, syarat tersebut, maka kita lakukan saja. Karena untuk menambah semangat kita dalam menjalankan dari ibadah yang kita lakukan. Itu Syekh Nawawi juga tidak pungkiri bahwa dalam hadis ini ada hadis dhaifnya. Bahkan dalam syarah beliau gitu, dia enggak menyatakan dalam kitab Lubabul Hadisnya, dalam syarah beliau ada hadis-hadisnya. Beliau kan mensyarahkan dari hadis Lubabul Hadis, kemudian disarahkan lagi dengan hadis-hadis lain, dan banyak juga hadis dhaif yang beliau sampaikan gitu. Seandainya itu hadis dhaif, jangan sampai ditinggalkan. Ini banyak yang akhirnya kita dengan terlalu kaku karena kita nggak tahu gitu. Bahkan dasarnya Syekh Nawawi menyusun sarahnya Lubabul Hadis ini, karena ini Lubabul Hadis ini banyak dipakai, bahkan di Nusantara, di Kepulauan Jawa khususnya banyak
pesantren-pesantren yang memakai daripada kitab Lubabul Hadis. Akhirnya kemudian disyarahkan, syarah yaitu dijelaskan lagi sama Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu berkaitan dengan hadisnya. Jadi sebelum ini kan kalau kita nge-share ini sumbernya mana? Kitab Lubabul Hadis. Oh dia mereka enggak pakai, enggak mau artinya. Banyakkan hadis dhaifnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darini amin ya rabbal alamin. Ini kan kitab isinya ada 40 bab ya, 40 bab dengan banyak hadisnya. Kita masuk bab yang pertama, yaitu al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Telah bersabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Siapa sih Ibnu Mas'ud? Banyak banget nih. Ya. Dari Nabi itu nyampein ke Ibnu Mas'ud dia. Ibnu Mas'ud ini pembantu ya, pembantunya Rasulullah. Jadi asisten dah. Zaman sekarang asistennya Rasulullah. Ini di sarahnya itu Ibnu Mas'ud itu nama aslinya Abdullah. Makanya kalau disebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas aslinya. Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah gitu. Berarti bapaknya Mas'ud. Ibnu Mas'ud anaknya yaitu Abdullah. Kana sahibu sirri Rasulillah. Ya. Beliau itu sahabat yang tahu rahasia Rasulullah, saking dekatnya. Ya. Berarti kan tahu rahasianya, luar dalamnya Rasulullah. Bahkan dikatakan kan tidaklah ada yang mengetahui kapan dan di mana turunnya ayat-ayat Allah kecuali Abdullah bin Mas'ud. Jadi terus selama wahyu-wahyu itu emang Abdullah bin Mas'ud suka sering mendampingi Rasulullah. Jadi tahu di mana ayat Al-Qur'an itu turun. Ibnu Mas'ud itu wawisaduhu Rasulullah. Apanya nah? Bantalnya Rasulullah. Coba enak banget. Ibnu Mas'ud ini sering jadi bantalnya Rasulullah. Rasulullah capek, lelah, istirahat, jadi bantalnya Rasulullah. Coba orang yang paling mulia di dunia sampai akhirat, tidurannya di pangkuan Abdullah bin Mas'ud. Berarti kan dekat banget ya. Saat tidur tadi kita, enggak ke kita ya. Kalau kudu ada jadi orang dekat ya, baru. Ya. Wa na'laihi Rasulullah. Jadi tukang sendalnya Rasulullah. Kemana Rasul, kalau Rasulullah bangun udah nyiapin sendalnya. Rasulullah masuk berarti beliau yang megang sendalnya. Jadi tahu kemana Rasul bangun pergi, itu Abdullah bin Mas'ud tahu. Enak banget. Wa tahurihi bisafar. Jadi tukang Abdullah bin Mas'ud itu apa? Tukang apa? Wudunya, iya. Tahur itu apa? Bebersihnya Rasulullah itu dilayanin Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah mau wudu dituangin, mandi udah disiapin airnya, itu Abdullah bin Mas'ud dalam perjalanan. Wa kana hafiful laham. Sekarang sifatnya Abdullah Mas'ud itu orangnya gimana? Khafiful lahmi, ya. Kurus berarti, kurus. Enteng dagingnya berarti kan kurus, dikit orangnya, nggak gemuk banget.
Kita kan gemuk-gemuk nih. Ini kurus Abdullah bin Mas'ud. Qasiran jiddan, pendek lagi. Pendek, udah kurus, pendek. Abdullah bin Mas'ud. Nahwi dira. Ya tingginya itu kan dira sahasta itu hitungannya setengah meter, semeter kurang gitu. Jadi kan Abdullah bin Mas'ud ini jadi ledekan orang-orang gitu. Karena saking kurusnya sampai betisnya kecil, ya. Karena ada kisahnya tuh. Abdullah bin Mas'ud ditawain sama orang, ya. Orang kampung pada nawain Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud itu udah kurus, kerempeng, orangnya pendek, betisnya kecil. Itu Abdullah bin Mas'ud sampai ditawain. Sampai Rasul nanya, lima tadhakun, ngapain dia pada nawain ente wahai Abdullah bin Mas'ud? Para sahabat bilang, mereka nawain Abdullah bin Mas'ud karena kurus, tadi pendek, betisnya kecil ya Rasul. Apa kata Rasul SAW dalam hadis tersebut? Sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu beratnya nanti di yaumil kiamah di surga itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kecil tapi kayak gunung Uhud gitu. Ya, Aji kan udah ngeliat gunung Uhud kayak begitu. Itu betisnya tuh lebih beratnya Abdullah bin Mas'ud dalam timbangan nanti di yaumil kiamah. Itu dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pada nawain aja misalnya. Ini yang ngomong langsung Rasulullah SAW. Berarti kan itu jaminan. Jaminan bahwa Abdullah bin Mas'ud tentunya bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang Abdullah bin Mas'ud. Sampai sumpah itu Rasulullah. Iya. Lengkapnya apa? Walladzi nafsi biyadi lahuma nggak kelihatan. Lahuma fil mizani athqalu min Uhudin. Ya. Kata Rasulullah SAW, demi Allah katanya, demi yang jiwaku ada dalam genggamannya, bahwa bagi Abdullah bin Mas'ud walaupun betisnya kecil itu nanti di mizan, di timbangannya Allah Subhanahu wa taala, athqalu min Uhudin, lebih besar, lebih berat dari gunung Uhud. Ini berarti kecil-kecil cerdas nih. Insyaallah kayak kecil-kecil cerdas banget nih, pintar insyaallah. Nah, jangan minder jadi orang kecil, jadi orang pendek. Itu Abdullah bin Mas'ud jadi orang yang cerdas, jadi sahabatnya Rasulullah yang paling dekat. Apa hadisnya? Ya bena Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, dudukmu sa'atan, ya, sesaat aja, sebentar aja gitu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Sa'ah itu apa sih? Ay minaz zamani lailan kana aw naharon. Duduknya siang kayak malam kayak. Sebentar di majlis, sesaat. Kalau kasa'ah kan artinya jam ya. Sesaat, barang sesaat, barang sebentar doang. Kita duduk di majlis. La tamassu qalaman. Enggak megang pulpen. Emang ada di sini yang megang pulpen? Kagak ada ya. Enggak ada, ngeliatinnya yang megang pulpen. Megang HP nyatet, ya nyatet. Bagus tuh, sama aja dah kalau megang HP. Ini mah enggak megang apa-apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
la tamassu, nggak megang qalaman pulpen, wala taktubu harpan, lah nggak megang pulpen, boro-boro mau nulis, nggak nulis barang sehuruf pun. Orang yang duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, walaupun sebentar, nggak nulis, kagak megang pulpen, kagak ngapa-ngapain, kata Rasulullah SAW, ya itu apa? Khairul laka min itki, lebih baik buatmu wahai Abdullah bin Mas'ud, min itkin, daripada itaqi alfa raqabah, ya alfi raqabah, yaitu apa? Korban, ya, membebaskan 1000 raqabah, ya, ya, membebaskan 10 ay abdan au amatan, yaitu hamba sahaya, laki maupun perempuan. Hamba sahaya nggak ada zaman sekarang. Taruh kata kalau zaman sekarang disebutnya gaji UMR, berarti apa? Karyawan yang gaji UMR kurang lebih berapa juta? 7 juta, 5 juta, 5 juta paling rendahnya. Kali 1000 berarti. 1000 kali 5 juta, udah tuh. Orang yang duduk di majelis ilmu nggak nulis, nggak bawa pulpen, nggak ngapa-ngapain, sebentar aja itu lebih baik ketimbang orang yang membebaskan 1000 budak. Taruh kata sekarang mah ngegaji karyawan dah. Kalau budak mau disebutin karyawan, ya itu UMR-nya 5 juta kali 1000 dan kali 1000 berarti udah 5 miliar ya. Ya duduk kita kagak bawa apa-apa, sebentar doang, sejam. Barang dari maghrib sampai isya jam 8, wah berarti 2 jam duduknya kita. Maka kita dapat pahala membebaskan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada wajahnya seorang alim. Mandangnya Ustaz Nasrullah, ya, seorang alim, mandangnya guru-guru kita yang alim, gitu. Dengan apa pandangannya? Dengan pandangan cinta, bin nadril mahabbah, dengan pandangan cinta, bukan pandangan sinis, ya, kepada guru-guru kita, pada ulama-ulama kita, ya. Kalau ngelihat ulama aja gedek, ya, wah udah dah ngomong ada dia lagi, pasti nasihat mulu nih, pasti nyindir mulu nih, ngelihatnya udah segan, banyak banget tuh. Nah kita mandang guru-guru kita dengan nazrul mahabbah, dengan pandangan cinta kasih. Khairul laka min alfi farosin min alfi farosin, lebih baik daripada 1000 kuda. Kemarin beli sapi 28 juta yang tipe A. Kalau kuda lebih dari itu, ya lebih mahal katanya tuh. Ini 1000 kuda, coba. Kalau kata kuda 50 juta dah. Kaliin 1000, coba banyak banget tuh. Ngelihat orang alim dengan pandangan mahabbah, cinta, ya Allah, guru kita Habib ini. Itu senang lihat ulama. Maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang dia sedekahkan di jalan Allah. Berarti kan ngebantunya luar biasa, sampai 1000 pasukan berkuda. Itu untuk apa? Fi zihadil kufar, memerangi orang-orang kafir. Li'ila idinillah, untuk menegakkan agama Allah. Wassalamuka alal alim, dan salammu, salam nih, mengucapkan salam, alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada ibadah setahun. Boro-boro kita kadang seminggu kita malas banget, sebulan malas banget. Nah ini biar semangatnya kita nih
entar-entaran turun naik gitu. Ini ibadah setahun gitu. Maka mengucapkan salam kepada orang alim, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah setahun. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru satu hadis yang dapat Al-Baqi sampaikan berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini jadi girah semangat buat kita, betapa besarnya kalau kita cari dunia nggak ada di majelis. Ya, tapi padilahnya luar biasa. Tapi paling enggak kan, ketika di majelis ini kita dapetin ilmu gitu. Ilmu yang menjaga kita gitu. Keuntungan majelis salah satunya ada dua, yaitu satunya dapat ilmu, yang keduanya dapat sahabat yang mengingatkan kita. Ilmu yang menjaga kita, sahabat-sahabat dan teman-teman majelis yang selalu saling mengingatkan gitu, supaya kita tetap berada di rel terus, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kapan nih nggak ada hadir di majelis, diingetin, akhirnya semangat lagi gitu. Jadi manfaatnya kita kumpul di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan kita lebih semangat lagi ke depannya. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita siap untuk hadiri majelis yang di kampung kita, wilayah kita ramein, majelis di mana-mana guru-guru kita kenal kita datengin gitu, insyaallah itu membawa keberkahan buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baik buat urusan kita dunia dan akhirat. Sepulang dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan daripada keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan kita menjadi anak yang salihin wasalihat. Ala husni hadhihi niyyah syamilah kamilah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.